Yang perlu diperhatikan untuk registrasi akun SNPMB. Ini yang sering kali ada permasalahan dari tahun-tahun kemarin. Waktu yang kita sediakan sudah cukup panjang, tetapi tetap saja ada sekolah yang menyampaikan tidak sempat dengan waktu ini. Padahal ini proses yang sebenarnya kalau mau kita cermati ini udah berlangsung dari tahun ke tahun gitu. Jadi akun SNPMB itu ada akun SNPMB sekolah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini senang sekali kami dapat membagikan kebijakan umum, nanti akan dilanjutkan yang teknis dan pelaksanaannya oleh Pak Ketua Umum dan rekan-rekan di sini. Yang pertama adalah tentang prinsip ya penerimaan mahasiswa baru PTN ini kita sebut namanya Petala ya, supaya mudah mengingatnya. Jadi yang pertama keluasan, fleksibel. Ini sebetulnya prinsip untuk inklusi. Jadi setiap peserta didik itu leluasa untuk memilih jalur seleksi, program studi dan PTN yang dituju sesuai dengan minat, bakat maupun aspirasi ke depannya. Yang kedua efisien. Kita ini didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga sinergi kerjasama di antara semua PTN, IAIN, Politeknik itu terjalin dengan baik, transparan, ya, terbuka, dan pelaksananya diakses secara mudah ya. Dari setiap informasi akan diberikan sehingga para calon, orang tua, masyarakat bisa melihat secara rinci dan adil tentunya di sini, tidak membedakan ya suku, agama, ras, golongan. Dan juga adanya afirmasi kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kita juga menggunakan prinsip larangan berkonflik. Di sini khususnya konflik kepentingan, ya. Dan yang terakhir adalah akuntabel sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, adapun fungsi dan tujuan. Nah, untuk tujuannya yang pertama ini mempersiapkan, mengelola, dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Yang kedua adalah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan rektor PTN. Dan dua tujuan. Tujuan pertama adalah fasilitasi PTN untuk memperoleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang terbaik ya, berdasarkan prestasi akademi atau non akademi dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Dan yang kedua adalah untuk berdasarkan hasil UTBK, ujian tes melalui jalur SNBT. Ini adalah fungsi dan tujuan. Nah, hal yang berikutnya yang kami akan sampaikan adalah jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Setelah pembicaraan lama, di sini kita memiliki 3 jalur. Jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk jalur SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuota yang disediakan oleh PTN, BLU, dan PTN Satker adalah minimal 20%, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk PTN BH, minimal 20% juga. Jadi sama di sini ya. Nah, sementara SNBT ada perbedaan, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, minimum 40% untuk PTN BLU dan PTN Satker. Sementara PTN BH itu lebih kecil ya, minimumnya itu 30%. Yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dilakukan oleh masing-masing PTN ya. Mereka dapat menggunakan nilai UTBK dan sebagainya ya. Ini adalah nanti akan dituangkan dalam peraturan masing-masing pimpinan di perguruan tingginya. Maksimum 30%,
untuk PTN BLU dan PTN Satker, sementara kuota untuk PTN BH itu maksimal 50%. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tentang tanggal-tanggal penting. Nah, jadi hari ini peluncuran ya Pak Ketua Umum ya. Jadi Pak Edward hari ini peluncuran ya untuk tanggal 11 Desember. Kemudian akan diumumkan kuota sekolah itu 28 Desember 2024. Kemudian ada pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini juga sudah dilakukan beberapa perbaikan ya. Kemarin juga ada simpang siur informasi ya tentang pilihan-pilihan untuk siswanya ini. Ini tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Jadi langsung setelah libur Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pendaftaran untuk SNBP yang dibuka dari tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Nah, hasilnya itu 1 bulan kemudian, 18 Maret 2025 adalah pengumuman hasil SNBP. Nah, kemudian dari situ dibukalah pendaftaran UTBK SNBT tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan antara tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Dan pengumuman hasil SNBT itu dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebijakan umum yang boleh kami bagikan pada kesempatan pertama ini. Nanti kami undang Bapak Ketua Umum untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Pak Sekjen, Prof. Togar. Terima kasih Pak Sekjen sudah membersamai dan sudah memberikan gambaran kebijakan umum terkait SNPMB 2025. Pagi hari ini kami dari Panitia Pelaksana SNPMB 2025 ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena pertanyaan awal yang banyak muncul di masyarakat adalah bagaimana proses seleksi dengan kementerian yang menjadi ada Kemdikti Saintek dan Kemdikdasmen. Karena kita tahu bersama peserta itu adalah siswa kelas 12 itu di bawah koordinasi Kemdikdasmen. Penyelenggara dan penerimanya adalah di bawah Kemdikti Saintek. Dan perlu ditegaskan pada pagi hari ini bahwasanya semua tetap akan berjalan selayaknya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, dan adapun kementerian yang dengan posisi hari ini itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena kami sudah melakukan koordinasi yang berjalan dengan baik sesuai arahan dari Pak Menteri Dikti Saintek dan juga Menteri Dikdasmen. Dan hari ini kami siap untuk meluncurkan proses pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Ibu Bapak, teman-teman media yang saya hormati, juga seluruh yang menyaksikan peluncuran ini di media yang kami sediakan, kami ingin menyampaikan bahwasanya informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 itu kami menyelenggarakan untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Ini penting untuk kami sampaikan. Jadi untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Di semua PTN. Ya,
PTN yang tergabung di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang menjadi peserta ini adalah PTN akademik di bawah Kemdikti-Saintek dan juga PTN vokasi. Ditambah PTKIN yang tergabung dalam MRPTNI dan memiliki prodi-prodi yang berkesesuaian untuk proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini. Ya. Next. Kami ingin menyampaikan bahwa saya sebagaimana disampaikan Pak Sekjen tadi, kepanitiaan SNPMB itu memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik melalui jalur SNBP dan memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa melalui hasil UTBK di SNBT. Artinya, kewenangan itu ada di PTN, Ibu Bapak. Penetapan kelulusan ada di PTN dengan formasi dan sistem yang sudah kita sepakati bersama di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Next. Next, Mas Menteri. Nah, next, ini sudah disampaikan tadi, tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk registrasi akun SNPMB. Ini yang sering kali ada permasalahan dari tahun-tahun kemarin. Waktu yang kita sediakan sudah cukup panjang, tetapi tetap saja ada sekolah yang menyampaikan tidak sempat dengan waktu ini. Padahal ini proses yang sebenarnya kalau mau kita cermati ini udah berlangsung dari tahun ke tahun gitu. Jadi akun SNPMB itu ada akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Kemudian yang kedua akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT. Untuk SNBP itu hanya untuk lulusan kelas 12. Sedangkan yang UTBK itu ada lulusan gap year yang 3 tahun terakhir ini wajib melakukan registrasi akun baru. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Ini kita berharap ini untuk mempercepat. Ya. Portal SNPMB-nya kita tetap menggunakan portal yang lama. Jadi tidak ada pengaruhnya seperti yang saya sampaikan tadi terkait perubahan kementerian. Yang berikut terkait dengan tanggal yang harus diperhatikan. Registrasi akun SNPMB sekolah itu kami berikan kesempatan 6 Januari sampai 31 Januari. Dan kami kemarin sudah audiens dengan Mendikdasmen untuk meminta teman-teman di Mendikdasmen juga untuk menyampaikan ke pihak sekolah terkait dengan tanggal ini. Waktunya udah cukup panjang sebenarnya untuk melakukan registrasi dan kita berharap betul ini tidak terjadi proses keterlambatan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena keterlambatan itu biasanya disebabkan oleh pada batas-batas waktu terakhir baru semua akan melakukan registrasi. Diharapkan betul kepada seluruh pihak sekolah untuk melakukan registrasi sejak tanggal awal yang sudah kita sediakan, itu yaitu sejak tanggal 6 Januari. Registrasi akun SNPMB siswa untuk SNBP itu 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Ini juga cukup panjang dan bisa dioptimalkan harapan kami. Yang berikut, untuk SNBT itu 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Ini juga cukup panjang. Dan ada yang membedakan dari tahun yang lalu. Kita itu menemukan problem di tahun yang lalu adalah ketika siswa berhasil membuat akun, tetapi karena dilakukan di batas hari terakhir, tidak keburu dengan mendaftar. Membayar untuk pendaftaran tidak keburu. Nah sekarang kita dengan mitra perbankan kita yang sudah kita membersamai selama ini dalam pelaksanaan SNPMB, itu kita pluskan sehari. Jadi bagi siswa yang tetap bisa mendaftar sampai 27 Maret, maka kita akan berikan kesempatan H+1 untuk pembayaran. Sehingga tidak ada yang dirugikan untuk tidak bisa mengikuti proses seleksi ini. Artinya kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh calon mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam proses seleksi, 2 seleksi yang kita berikan yaitu untuk SNBP dan SNBT. Next. Ya.
Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, peserta hanya siswa SMA, SMA, SMK atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya tidak ada gap year di sini. Jadi kalau ada pertanyaan siswa tahun lulusan 2024 ya udah pasti nggak bisa. Khusus SNBP itu hanya untuk siswa kelas terakhir yang saat ini ada di SMA, SMK maupun MA. Biaya untuk SNBP itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Jadi tidak tepat juga kalau ada komplain hanya melihat rata-rata rapor saya lebih unggul dari si ibu, kenapa dia yang lulus ini nggak lulus. Nggak boleh begitu. Karena memang nilai rata-rata rapor itu salah satu komponen dari beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh PTN untuk penetapan kelulusan. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Kalau belum mempunyai nomor pokok sekolah nasional, jangan tanya di panitia SNPMB. Itu harus tanya di Kemendagri karena itu yang tahu. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kami mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Karena kami akannya menerima hasil yang diisikan oleh pihak sekolah. Karena kami pun sering menerima komplain terkait nilai rapor. Jadi kami tegaskan di sini, kami hanya membaca dan mengolah nilai rapor yang ada di PDSS yang disebutkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Next. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional di pihak sekolah itu ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi seluruh siswa yang menggunakan kedua kurikulum ini dapat mengikuti SNBP. Dan itu akan berlangsung sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum. Artinya kesempatannya tetap sama untuk seluruh siswa yang mengikuti SNBP. Dan perbedaan kurikulum itu sudah kami lakukan penilaian yang seobjektif mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu mendapatkan alokasi 40%. Yang terbaik di sekolahnya, menurut sekolah, Ibu Bapak. Jadi kita menerima 40% dari sekolah. Misalnya, sekolah itu memiliki siswa kelas terakhir 100 siswa. Maka yang berhak untuk mengikuti SNBP adalah 40. 40 terbaik untuk SNBP yang dinilai sekolahnya. Bukan yang ranking 1 sampai 40. Bisa saja sekolah mengirimkan yang ranking 20 sampai ke 60 bisa saja. Kenapa? Karena ranking 1 sampai 20-nya tidak berkenan ikut SNBP. Karena lebih memilih jalur M, nggak ada masalah. Jadi artinya itu di sekolah. Jadi pemahamannya, makanya kita menggunakan yang terbaik menurut sekolah untuk SNBP. Ya. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan lainnya 5%. Sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah di tahun ini kami mendorong sekolah untuk menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS. Karena kalau seluruh sekolah sudah melakukan e-raport, tentu proses ini bisa lebih dipercepat untuk pengambilan dan penarikan data karena hanya menunggu yang semester 5 saja sebenarnya. Karena e-raport dimasukkan setiap semester. Dan sebagai bentuk insentif kepada sekolah yang menggunakan e-raport, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% untuk masing-masing akreditasi. Jadi kalau sekolahnya terakreditasi A dan dia menggunakan e-raport, maka kuota siswa untuk mengikuti SNBP menjadi 45%. Ya. Kemudian akreditasi B menjadi 30%, C menjadi 10%.
Tentu ini juga dalam bentuk di samping kita mendorong penggunaan e-raport juga paling tidak akan menambah kesempatan pada siswa kelas terakhir untuk mengikuti SNBP. Next. Ini tanggal penting pelaksanaan. Ya. Tanggal penting pengumuman kuota sekolah 28 Desember 2024. Masa sangga kita siapkan 28 sampai 17 Januari. Kalau menyangga 18 Januari maka mohon maaf kita tidak bisa melayani. Bukan kita tidak ingin memproses, tetapi masalahnya jadwal ini sudah tersusun dan begitu ada tahapan yang bergeser tanggalnya, ini akan menyebabkan gesernya tanggal yang lain. Dan ini keterkaitannya langsung antara SNBP dan SNBT itu ada keterkaitan. Registrasi akun SNPMB sekolah 6 sampai 31 Januari, pengisian PDSS 6 sampai 31 Januari, registrasi akun tadi sudah kita lakukan, pendaftaran sampai 18 Februari. Pengumuman hasil SNBP 18 Maret. Ya. Adapun masa unduh kartu peserta SNBP itu 4 Februari sampai 30 April. Ya. Dan perlu kami berikan catatan, setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pada pukul 15. Ini penting. Jadi jangan melihat misalnya pendaftaran SNBP 18 Februari kemudian berpatokan di 2359. Enggak, kita nutupnya di 15.00. Gitu. Ya. Sehingga secara sistem dia bisa teratur dengan lebih baik. Next. Setelah SNBP sekarang kita bicara SNBT. SNBT itu pesertanya adalah lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025. Di SNBT ada gap year, dan ini harus membuat akun baru buat yang lulus 2023, 2024. Yang kedua lulusan paket C, juga tahun 2023, 2024, dan 2025. Dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah, sama seperti tahun sebelumnya. Seleksi jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025 dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Selain program studi seni dan atau olahraga tidak ada portofolio, hanya 100% berdasarkan hasil UTBK. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak 1 kali. Hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Jadi kalau ada pendaftaran hasil UTBK 2024 itu tidak bisa digunakan untuk 2025. Ya. Next. Ini pelaksanaan SNBT. Yang membedakan dengan tahun sebelumnya, Ibu Bapak, adalah pelaksanaan SNBT tahun 2025 itu hanya dilaksanakan dalam 1 gelombang selama 10 hari. Di mana setiap hari itu ada 2 sesi. Kita akan mulai dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Pilihan program studi itu tetap dengan maksimal 4 pilihan. Tetapi kita lakukan penyesuaian untuk pilihan ketiga dan keempat. Karena basisnya sebenarnya pemilihan program studi ini kan yang kita siapkan adalah 2 pilihan. Di mana untuk yang 1 pilihan itu bebas memilih program studi apapun. Untuk pilihan 2 program studi itu juga bisa 1 akademik, 1 vokasi, 2 akademik, atau 2 vokasi, tidak ada perubahan. Ya, coba next. Sebelumnya, kembali. Oke, jadi yang kita lakukan penyesuaian itu untuk 3 pilihan dan 4 pilihan. Karena kita ingin mendorong memberikan kesempatan lebih luas kepada calon mahasiswa yang ingin memilih program vokasi. Di ketentuan untuk 3 pilihan program studi
itu kombinasinya adalah 2 program akademik, 1 program vokasi, atau 1 akademik, 2 vokasi. Ini sama dengan tahun lalu. Yang kita tambahkan tahun ini adalah bisa memilih 3 program vokasi. Jadi bisa aja memilih ketiga-tiganya vokasi. Kan bisa, kalau dia 1 dan 2 tadi kan bisa 2 akademik, bisa dua-duanya vokasi. 1 akademik, 1 vokasi. Di 3 bisa 2 akademik, 1 vokasi, atau 1 akademik, 2 vokasi. Yang kita sesuaikan adalah bisa 3-tiganya vokasi. Dengan catatan 1-nya wajib diploma 3. Ya. Untuk 4 pilihan pun sama. Kombinasinya adalah 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Atau bisa 1 akademik dan 3 vokasi dengan minimal 1 diploma 3. Karena kita ingin mendorong kesempatan yang lebih, terutama buat siswa-siswa SMK apabila ingin mengambil program vokasi. Next. Ini tanggal penting untuk SNBT. Registrasi akun siswa 13 Januari 27 Maret udah cukup waktunya. Kemudian pendaftaran UTBK SNBT itu 11 sampai 27 Maret, pelaksanaannya 23 April sampai 3 Mei. Pengumuman hasilnya 28 Mei 2025 dan masa unduh sertifikat itu 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Sama seperti yang SNBP, setiap tahapan dibuka dan ditutup pukul 15.00. Ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Next. Ini peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Pendaftaran KIP kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Informasi detailnya bisa kita lihat di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Ya. Jadi hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya. Next. Nah, ini informasi lebih lanjut. Tetap laman ini yang kita sediakan sudah berbeda, jadi ini bisa dioptimalkan oleh seluruh calon peserta yang ingin mendapatkan informasi lebih. Oke, next. Media sosialnya juga ini yang resmi. Selain yang ini berarti bukan dari kami, Ibu Bapak. Karena ternyata tren dari tahun ke tahun kan ada media, seringkali ada media duplikasi dan kadang informasinya justru informasi yang bisa dalam tanda petik merugikan calon peserta, itu sangat tidak kami inginkan. Jadi sekali lagi inilah media sosial resmi dari SNPMB yang akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan SNPMB 2025. Next. Inilah langkah awal kita dalam pelaksanaan SNPMB 2025. Dan kepada seluruh calon mahasiswa Indonesia, semangat. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan jangan lupa berdoa tentunya. Ya, kita harapkan proses seleksi SNPMB 2025 berlangsung dengan lancar, sukses dan menghasilkan generasi muda calon pemimpin bangsa ke depan yang terbaik. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.